Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia, Sleman. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua sehat dan diberkati Tuhan, amin. Dan mari pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya rindukan untuk kita mendengarkan satu pujian, dan setelah itu kita berdoa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk berkat yang sudah Engkau limpahkan pada kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami bisa hidup hari ini, itu adalah kemurahan dari Engkau ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang untuk menyerahkan hidup kami. Kami datang ke hadirat-Mu untuk menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya di mana kami menyembah, kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Sesuatu akan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ya Tuhan Yesus yang disampaikan oleh hamba-Mu tertanam di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kami tahu firman-Mu itu yang meneguhkan hati kami, menguatkan hati kami, dan mengubah cara hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang dikeluarkan, apa yang disampaikan itu keluar dari bibir mulut dari Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita dapat beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita masih beribadah secara online, dan saya percaya kita semua tetap bersyukur dan kita semua tetap berdoa agar Tuhan memberikan waktu untuk kita kembali beribadah secara offline. Amin. Puji Tuhan, senang sekali kalau saya masih diberikan kesempatan untuk boleh memberikan renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sekalipun jarak yang jauh. Kami ada di Bandar Lampung dan jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia, Sleman ada di Jogja. Tentunya saya percaya semuanya ada dalam keadaan yang baik. Amin. Puji Tuhan, mari siapkan tanah hati kita yang terbaik, siapkan setiap kehidupan kita, setiap pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala yang masih mempercayakan kami untuk kami dapat memberikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul atau tema, yaitu adalah terpanggil belum tentu terpilih. Sekali lagi, terpanggil belum tentu terpilih. Kita buka ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14.
di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sekali lagi ya, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perumpamaan, kalau kita lihat dalam perikopnya itu adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Di sini menceritakan atau berbicara tentang kerajaan sorga. Dan di sini juga menceritakan bahwa kerajaan sorga itu, di ayat yang kedua di situ dikatakan, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dan kerajaan sorga, kalau kita boleh melihat di sini, Tuhan umpamakan seperti seorang raja yang mau mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dan kalau kita pelajari kalau kita pelajari di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, ini menceritakan bahwa seorang raja yang mau mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dan raja ini ketika dia mau mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, raja ini menyuruh, di ayat yang kedua, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Dan kita melihat di ayat yang ketiga ini bahwa seorang raja, dia memiliki hati ketika dia mau mengadakan perjamuan kawin. Dan tentunya kalau seorang raja yang mempunyai pesta, saya percaya pestanya itu bukan pesta yang biasa, atau pestanya itu bukan pesta yang sederhana, tapi saya percaya pesta itu adalah pesta yang sangat mewah dan pesta yang sangat bagus tentunya. Dan di sini ketika dia memerintahkan seorang hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang telah diundang. Dan saya percaya ketika raja ini mengundang, dia sudah punya daftar orang-orang yang dia mau undang. Dan di sini dikatakan orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ketika seorang raja mengundang orang-orang untuk datang ke pesta yang dia selenggarakan atau yang dibuat pada saat itu, tetapi orang-orang yang diundang itu mereka tidak mau datang. Jelas di ayat yang ketiga dikatakan, tetapi orang itu tidak mau datang. Nah, selanjutnya di ayat yang keempat, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu. Ketika seorang raja mengundang pada saat itu, dan dia sudah mempersiapkan yang terbaik, dia sudah mempersiapkan hidangan yang terbaik, dia juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Bahkan apa yang raja itu siapkan pada saat itu jelas di ayat yang keempat. Dia memberikan hidangan dan telah disediakan lembu-lembu jantan. Artinya lembu-lembu jantan adalah sesuatu yang terbaik pada saat itu. Dan di situ ternak-ternak piaraanku. Dan tentunya kalau ternak-ternak piaraan raja, itu pasti ternak-ternak yang terpilih tentunya. Dan di sini semuanya telah tersedia. Jadi orang-orang itu hanya diminta untuk datang. Orang-orang itu hanya diminta untuk menghadiri perjamuan kawin yang raja itu selenggarakan. Tetapi dengan begitu banyak hidangan yang sudah dipersiapkan, dengan begitu banyak sesuatu yang sudah dipersiapkan oleh raja, mereka tidak menghiraukan undangan tersebut. Mereka tidak merespon undangan tersebut. Dan mereka juga mengabaikan undangan tersebut. Nah, selanjutnya dikatakan di ayat yang kelima, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Lihat Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang itu diundang oleh raja, mereka itu tidak mengindahkan
undangan raja. Mereka malah menyibukkan diri mereka masing-masing. Mereka mempunyai kegiatan masing-masing. Mereka mulai menyibukkan diri dengan kegiatan mereka masing-masing. Mereka tidak meresponi undangan raja pada saat itu. Dan saya katakan mereka bahkan tidak punya waktu sebentar aja untuk datang. Ya, kalau kita mungkin diundang, kita tidak bisa lama atau kita hanya bisa datang ke acara pemberkatan saja. Yang jelas, ketika kita diundang, kita meresponi undangan itu. Tetapi orang di sini di firman Tuhan katakan, jelas orang-orang itu tidak mengindahkan undangan raja. Mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing ya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usahanya dan lain sebagainya. Dan selanjutnya di sini di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Raja masih terus berusaha. Coba pergi ke persimpangan-persimpangan jalan. Undang mereka untuk datang ke perjamuan kawin pada saat itu. Dan di sini dikatakan di ayat yang ke-11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada yang datang, ada yang meresponi undangan raja pada saat itu. Tetapi ketika dia meresponi, kita lihat di dalam ayat yang ke-11 tadi, bahwa seorang raja itu ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kalau kita diundang, contoh kita diundang oleh teman, rekan atau kerabat kita mungkin diundang untuk datang ke pesta, pasti kita mempersiapkan diri dengan baik. Yang pertama apa yang kita harus siapkan? Yaitu pakaian pesta. Tidak mungkin kita datang ke pesta dengan pakaian yang sederhana atau dengan pakaian yang biasa-biasa atau dengan baju tidur atau dengan baju-baju yang tidak layak ketika untuk kita datang ke pesta. Tapi ketika kita menerima undangan, apalagi undangan pernikahan, tentunya kita pasti memberikan yang terbaik. Dan seringkali kalau di zaman sekarang kita tanya, apa sih dress code-nya? Apa sih warna dress code-nya? Putih kah, silver, gold, atau lain sebagainya. Dan tentunya ketika kita sudah dapat warnanya dari yang mengundang, kita pasti mempersiapkan yang terbaik, baju pesta yang terbaik. Tapi di sini ada orang yang datang tapi dia tidak berpakaian pesta. Artinya dia tidak mempersiapkan dengan baik. Dia hanya asal datang saja. Bahwa dia tidak menyadari ini yang undang adalah seorang raja. Tapi dia hanya datang aja tanpa memakai pakaian pesta. Dan di sini pakaian kita dapat melihat artinya adalah mengungkapkan jati diri kita kepada orang lain. Dan apa yang kita kenakan itu dapat saja menunjukkan komunitas atau identitas suasana hati atau status sosial kita. Ketika kita datang beribadah, bagaimana pakaian kita? Harus berbeda ketika kita datang beribadah, atau ketika kita mau main ke mall, atau kita mau ke pasar. Tentunya pasti berbeda. Pasti kita siapkan yang terbaik. Saya percaya tidak ada yang asal-asal kalau kita mau datang ke pesta. Tentunya juga kalau kita mau datang beribadah, kita pasti siapkan yang terbaik. Kalau ibu-ibu pun pasti bermake up, bapak-bapak juga mempersiapkan kemejanya yang terbaik, bahkan jasnya yang terbaik. Dan ibu-ibu juga mempersiapkan bajunya yang terbaik. Gak mungkin kita datang ke pesta dengan wajah yang kusam, dengan pakaian yang, kalau saya boleh katakan pakaian yang sederhana atau pakaian yang kusam atau boleh dikatakan pakaian-pakaian yang biasa. Tentunya kita harus mempersiapkan yang terbaik. Apalagi seorang raja yang mengundang. Dan di sini dikatakan orang itu tidak berpakaian pesta. Dan selanjutnya dikatakan ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Dia datang, dia respon, tapi dia tidak mempersiapkan. Raja itu berkata, lalu kata raja itu di ayat yang ke-13,
pada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lihat Bapak Ibu Saudara, orang ini dia datang ke pesta, dia respon akan panggilan raja, tapi dia tidak mempersiapkan diri dengan baik. Akhirnya dia hanya sampai batas dipanggil pada saat itu, tapi tidak menjadi orang yang terpilih. Dan tentunya saya mau katakan, kekristenan kita jangan hanya bangga sampai dipanggil, tapi kekristenan kita harus menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita membawa setiap kehidupan kita, setiap pergumulan kita kepada Tuhan, ketika Tuhan mengundang kita, seorang raja mengundang setiap kehidupan kita untuk datang, menikmati, dan dia bukan hanya sekedar mengundang Bapak Ibu Saudara, Tuhan mempersiapkan semua yang terbaik untuk kita, Tuhan menyiapkan semua yang terbaik untuk kita. Kita hanya datang saja kepada Tuhan, meresponi undangan itu. Tapi yang Tuhan mau ketika kita datang, kita responi, kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Banyak yang dipanggil, tetapi jangan bangga hanya sampai panggil. Tapi bangga ketika kita menjadi orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang dipilih oleh Tuhan. Dan di sini kita mau sama-sama belajar. Orang yang dipilih adalah orang yang pertama, orang yang meresponi panggilan Tuhan. Ketika Tuhan mengundang setiap kehidupan kita untuk datang, kita mempersiapkan sebagai mempelai-mempelainya Kristus. Mempelai-mempelai yang terbaik, kita harus siapkan diri kita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi meresponi panggilan Tuhan. Kita responi panggilan Tuhan. Dan yang kedua adalah orang yang mempersiapkan diri dengan baik. Persiapkanlah diri dengan baik. Hari-hari ini kita tidak tahu COVID-19 ini sampai kapan. Bahkan ada begitu banyak hal yang terjadi yang tidak pernah diduga oleh akal manusia. Dan hari-hari inilah tugas kita untuk kita mempersiapkan diri dengan baik. Dan selanjutnya yang ketiga adalah orang yang mengetahui yang baik dan mau melakukannya. Ketika kita tahu, kita harus datang, kita harus respon akan undangan Tuhan. Kita tahu. Dan disitulah ketika kita mengetahui yang baik, kita juga mau melakukannya. Melakukannya dengan cara apa? Tadi saya katakan, mempersiapkan diri dengan baik. Mempersiapkan kerohanian kita dengan baik hari-hari ini. Bukan saatnya lagi kita bermain-main. Bukan saatnya lagi kita sibuk dengan urusan orang lain. Bukan saatnya lagi kita sibuk untuk memusingkan kehidupan orang lain. Tapi sibuklah untuk mengurus kerohanian kita. Hubungan kita dengan Tuhan, itu yang perlu kita bangun hari-hari ini. Kekristenan itulah yang perlu kita bangun hari-hari ini. Kekristenan kita bukan hanya sekedar agama saja, tapi kekristenan kita di mana iman kita bertumbuh, di mana kita mau menjadi orang-orang, umat-umat Tuhan yang memiliki respon yang benar dan memiliki kepribadian yang benar atau mempersiapkan semuanya dengan baik. Hari-hari ini, mari kita mau bangga karena kita menyadari bahwa kita orang-orang yang bukan hanya saja dipanggil, tapi menjadi orang-orang yang terpilih. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita dipilih, kita akan masuk ke dalam pestanya Tuhan. Kita akan masuk ke dalam sorga yang begitu indah. Dan kalau kita mau meresponi panggilan Tuhan itu, undangan Tuhan itu, sungguh luar biasa. Kerajaan sorga menjadi bahagian kita. Mari, selagi masih ada waktu, pergunakanlah waktu ini dengan baik. Karena firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita masih beribadah secara secara online, mari tidak mengurangi sukacita kita. Ketika kita beribadah secara online, siapkan diri kita dengan baik. Siapkan hati kita dengan baik. Karena disitulah kita akan menikmati hadirat Tuhan. Amin. Menikmati hadirat Tuhan. Jadi,
kita mau sebelum kita beribadah, masuk dalam ibadah, kita mau terlebih dahulu mempersiapkan diri kita dengan baik. Mempersiapkan hati kita dengan baik. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi hari-hari ini, mari bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Koreksi kerohanian kita dengan Tuhan. Dan kita mau menjadi umat-umat Tuhan yang dewasa secara kerohanian kita. Dan di sini jangan sampai kita hanya sampai di batas dipanggil. Tapi kita menjadi orang-orang yang terpilih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari di hari-hari ini, di situasi yang sulit hari-hari ini, yang kita perlukan adalah kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kita boleh memiliki respon yang benar dengan Tuhan. Dan kita mempersiapkan diri kita dengan benar. Kita mempersiapkan atribut kita dengan benar. Karena apa? Tuhan mengundang untuk kita masuk dan menikmati perjamuan kawin yang luar biasa. Kita sebagai mempelai-mempelai, sebagai gereja-gereja Tuhan. Mari persiapkan diri kita dengan baik. Jadi jangan sampai kekristenan kita, jangan sampai pengiringan kita kepada Tuhan itu menjadi sia-sia. Dan terus ketika kita sudah setia hari ini, terus bangun kesetiaan itu, terus pegang komitmen kita kepada Tuhan. Dan tentunya Tuhan akan bekerja luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jarak yang jauh kita mau belajar tuh saling mendoakan, saling support, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Sehingga jemaat Philadelphia, Sleman boleh tetap terjalin dengan manis, boleh tetap memiliki hubungan yang baik. Dan saya terus berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia, Sleman. Semuanya ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, dan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Puji bagi nama Tuhan, tetap kuat, tetap semangat, tetap sehat, dan kita dapat jumpa di lain waktu. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti. Puji Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh melakukan ibadah walaupun secara online. Tuhan kiranya menolong setiap jemaat-Mu untuk dapat memahami setiap kebenaran firman dan mereka boleh tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi nama-Mu, memberkati hamba-Mu dan juga para pelayan yang sudah mempersiapkan semuanya ini. Tuhanlah sumber segala berkat, melimpahkan berkat-Mu atas mereka semua. Bahkan untuk seluruh jemaat Philadelphia Sleman, Tuhan juga yang memberkati, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pemulihan, kiranya kesembuhan yang sempurna dari Tuhan boleh menjadi bahagian mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, yang dalam masalah, persoalan apapun juga, pada Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhan tolong kami, bangsa kami juga pulihkanlah bangsa kami, pemimpin bangsa kami juga Tuhan tolong sampai ke tingkat
yang paling bawah, di mana kami ada di tingkat kelurahan maupun di tingkat RT. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi Engkau kekal selama-lamanya. Dan saat ini mari Tuhan kedangkan tangan-Mu dan turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Kami menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus yang senantiasa melindungi kami sampai selama-lamanya. Dan kami terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.